Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bulan Sabit tampak berseri, pertanda datang tahun Hijriah. Satu Muharram membuka diri, mengurai Quran, meraih berkah. Pagi hari memetik delima, dibawa pulang bersama kurma. Metode Al-Hasani penuh makna, memahami Quran beserta gramatikalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. sampailah kita ke acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 111, yang akan disampaikan oleh Buya Rijal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Adrias Linda dari kelas M2. Kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Pak Didi dan Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru, Buya, Sama-sama. 1448 Hijriah. Hijriah. Semoga Buya dan kita Dan semua kita semuanya. semakin sehat, semakin Amin. baik, semakin barokah. Amin. Amin ya Amin. robbal alamin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin Amin. ya. Kami sapa juga ini teman satu kelas, Ibu Adrias Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Ya, gimana sehat, Bu? Alhamdulillah, insya Allah. Iya, ya, semoga sehat selalu. Semoga Ibu Amin. lancar, tenang, Amin. sukses, mumtaz dalam mengurai ayat Al-Quran ini. Amin. Amin Amin. ya robbal Amin. alamin. Selanjutnya kami persilakan pada Buya untuk memandu acara ini. Silakan Buya. Syukuran Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun baru ini 1 Muharram 1448 Hijriah Allah masih banyak memberikan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pagi ini kita masih Allah berikan nikmat beragama Islam, agama yang Allah redai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini senang kita mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan juga sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap, betul-betul kita berharap bahwa setiap perbuatan kita, tindak tanduk kita, dan perkataan kita mengandung nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin ada lagi satu perbuatan kita yang bernilai maksiat. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya
dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 111 bersama Bu Adrias Linda dari kelas M2. Assalamualaikum Bu Adrias Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Ibu di mana sekarang nih? Di Padang, Buya, Lubuk Binturun. Masih ada bekas-bekas banjir kemarin ini? Masih terasa atau udah hilang sama sekali? Oh, bekas-bekasnya nampaknya cuma ada tanah-tanah kosong, yang lahan kosong tuh, Buya. Iya. Tapi udah ditumbuhi tumbuhan liar kemarin udah lagi, Buya. Oh, udah pulih ya? Alhamdulillah sudah, Buya. Nggak ada dampaknya lagi ya? Mudah-mudahan kembali normal kehidupan di Padang Ibu Adrias Linda ya, terutama di Iya, sekitar Ibu deh ya. Iya, Buya. Bu Adrias Linda sekarang jadi ibu rumah tangga, udah nggak kemana-mana lagi. Iya, Buya. Oke. Dulu yang ngajak Bu Adrias Linda ke Alsani siapa Bu? Itu almarhumah Ibu Mela, Buya. Ibu? Melayarni. Almarhumah Ibu Melayarni. Mau melayarnya udah meninggal ya. Iya. Mudah-mudahan beliau Allah angkat derajatnya Bu Adrias Linda ya. Amin. Tanpa Ibu berdoa pun, tanpa Ibu membacakan suatu niat pada Allah, Allah otomatis mencatat bahwa apapun yang kita kerjakan, bahkan kita berdoa, seluruh pahala yang ada di sekarang, Bu Mela itu juga dapat ya, dapat karena beliau lah yang mengajak Ibu dan berkah beliau lah acara kita hadir pagi ini ya. Mudah-mudahan seluruh kita Allah berikan keridhaan. Dan apalagi sekarang 1 Muharram, tahun baru, mudah-mudahan segala sesuatu kita mulai dengan baru lagi. Baik, 111 At-Taubah, Ibu berada di kelas M2 bersama Pak M. Fauzi, Pak Master Jasmine, dan Pak Muhammad ya. Saya siap dengan ayat 111 dan waktu kami persilakan. Silakan Bu, Adrias Linda. Ya, makasih, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya hakim ya rasyid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada Zoom dalam kajian ba'da subuh yang setiap pagi diadakan, yaitu mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Tak lupa selawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dan satu-satunya mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini, agar jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insya Allah saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya Harizal untuk mengurai Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Buya Harizal As-Hasani
selaku pendiri penyusun sekaligus pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Buya sekeluarga selalu sehat sehingga Buya tetap bisa mengajar kami gramatikal Al-Quran ini. Dan segala jerih payah Buya yang tidak kenal lelah menjadi amal jariah yang akan mengantarkan Buya dan keluarga ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang tak terhingga untuk pembimbing kelas M2 Padang. Untuk kelas M2 Ustadz Fauzi, itu Ustadz Master dan Pak Ustadz Muharman. Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada Bunda Wati di kelas M2 di kelas gramatikal ceria. Terima kasih kepada Pak Ketua Bapak Arfal Kasim yang selalu gigih dalam membawa kami untuk diskusi, membenarkan kata-kata. Dan terima kasih juga kepada Pak Helmi, Pak Budi, Pak Samsul Riyadi, Bapak Hadril, Bapak Saad Murni. Terkhusus Bapak Ibu pengurus pembimbing di Al-Hasani dan sahabat-sahabat surga di kelas M2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua yang selalu kompak saling support satu sama lain walaupun punya kesibukan masing-masing. Lebih khusus lagi tim PPT kelas M2 Ibu Ermawati yang selalu membantu saya membuatkan PPT sekaligus menayangkan pada pagi ini. Tak lupa juga terima kasih kepada saudara saya almarhumah Melayarni yang membawa saya bergabung di Al-Hasani yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum saya menguraikan ayat apabila nanti ada kesalahan atau kekurangan yang tidak semestinya terjadi untuk itu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Quran Surat At-Taubah ayat 111 bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri yaitu Adrias Linda kelas M2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurah وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبصروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Sadaqallahul azim.
Quran Surat At-Taubah ayat 111 terdiri dari 4 bagian dengan 50 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 30. Bagian ketiga, penggalan 31 sampai 45. Bagian keempat, penggalan 46 sampai 50. Penggalan Quran Surat Al-Taubah ayat 111. Penggalan pertama, Inna. Penggalan kedua, Allah. Penggalan ketiga, Istaro. Penggalan keempat, Mina. Penggalan kelima, Al-Mu'minina. Penggalan keenam, Anfusahum. Penggalan ketujuh, Wa. Penggalan kedelapan, Amwalahum. Penggalan ke-9, Bi. Penggalan ke-10, Anna. Penggalan ke-11, La. Penggalan ke-12, Humu. Penggalan ke-13, Al-Jannata. Penggalan ke-14, Yuqatiluna. Penggalan ke-15, Fi. Penggalan ke-16, Sabilillahi. Penggalan ke-17, Fa. Penggalan ke-18, Yaqtuluna. Penggalan ke-19, Wa. Penggalan ke-20, Yuqtaluna. Penggalan ke-21, Wa'da. Penggalan ke-22, Ala. Penggalan ke-23, Hi. Penggalan ke-24, Haqqan. Penggalan ke-25, Fi. Penggalan ke-26, At-Taurati. Penggalan ke-27, Wa. Penggalan ke-28, Al-Injili. Penggalan ke-29, Wa. Penggalan ke-30, Al-Qur'ani. Penggalan ke-31, Wa. Penggalan ke-32, Man. Penggalan ke-33, Aufa. Penggalan ke-34, Bi. Penggalan ke-35, Bihi. Penggalan ke-36, Minna. Penggalan ke-37, Allahi. Penggalan ke-38, Fa. Penggalan ke-39, Istabsiruna. Istabsiru. Penggalan ke-40, Ba. Penggalan ke-40, Bi. Penggalan ke-41, Bai'ikumu. Penggalan ke-42, Allazi. Penggalan ke-43, Bayaktum. Penggalan ke-44, Bi. Penggalan ke-45, Hi. Penggalan ke-46, Wa. Penggalan ke-47, Zalika. Penggalan ke-48, Huwa. Penggalan ke-49, Al-Fauzu. Penggalan ke-50, Al-Azimu. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian pertama. Penggalan pertama, Inna.
bentuknya huruf bermakna. Inna berfungsi menfathahkan subjek setelahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, Allah bentuknya sebagai subjek, aslinya Allahu, karena sebelumnya bertemu inna sehingga menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan ketiga, istaro, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar kata saroya dibaca saro. Polanya ifta'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 197, artinya dia telah membeli. Penggalan keempat, mina, bentuknya huruf jar. Aslinya min, karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, tidak dapat dibaca, maka nun diberi harokat sehingga menjadi mina, artinya dari. Penggalan kelima, al-mu'minina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukuna di akhir kata. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya orang-orang yang beriman. Penggalan keenam, anfusahum, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari anfusa dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, anfusa, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya anfusan, karena ber-KBM menjadi anfusa. Ciri kata benda, tanwin, ciri objek fathah tain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alun, af'alan, af'ulan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 642 untuk kata yang dicari, artinya diri-diri. Kata benda kedua, hum, bentuknya kata ganti milik, artinya mereka. Arti anfusahum, yaitu diri-diri mereka. Penggalan ketujuh, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, amwalahum, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari amwala dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, amwala, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya amwalan, karena ber-KBM menjadi amwala. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri objek fatatain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata mawala menjadi mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal malun, pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 433, artinya harta benda. Kata benda kedua, hum, bentuknya kata ganti milik, artinya mereka.
Arti amwalahum yaitu harta benda mereka. Penggalan ke-9 bi bentuknya huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-10 anna bentuknya huruf bermakna. Huruf anna berfungsi menfaktahkan subjek setelahnya. Artinya bahwasanya. Penggalan ke-11 la bentuknya huruf jar artinya bagi. Penggalan ke-12 humu bentuknya kata ganti. Aslinya hum karena bertemu alif lam sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka mim diberi harokat sehingga menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-13 al-jannata bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya al-jannatu karena inna menjadi al-jannata. Ciri kata benda didahului alif lam dan ta marbuta. Ciri subjek harokat doma di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata janana dibaca janna. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 92 artinya surga. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian 1 penggalan 1 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri-diri mereka dan harta-harta mereka dari orang-orang mukmin, bahwasanya surga bagi mereka. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian kedua. Penggalan ke-14 yuqatiluna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata qotala, polanya fa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 331, artinya mereka sedang atau akan memerangi. Penggalan ke-15 fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-16 sabilillahi, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari sabili dan Allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasroh. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sabilan karena didahului huruf jar menjadi sabilin. Karena ber-KBM menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari. Artinya jalan. Kata benda kedua, Allahi, aslinya Allah. Karena sebagai subjek, kata kedua menjadi Allahi. Artinya Allah. Arti dari sabilillahi itu jalan Allah. Penggalan ke-17, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-18, yaqtuluna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri kata kerja sekarang akan datang, ya di awal, dan di awal kata, dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata qotala, polanya fa'ala,
Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 331, artinya mereka sedang atau akan membunuh. Penggalan ke-19, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-20, yuqtaluna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang pasif. Ciri kata kerja sekarang akan datang, yu di awal kata, dan waw sukulna di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama doma, dan huruf kedua akar kata kasroh, fathah. Pelakunya hum, pelaku pasif Akar kata qotala, polanya fa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 331, artinya mereka sedang akan dibunuh. Penggalan ke-21, wa dan bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda tanwir di akhir kata, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata wa'ada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 502, artinya janji. Penggalan ke-22, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-23, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-24, haqqan, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Penggalan ke-25 fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-26 at-taurati, bentuknya kata benda nama. Aslinya at-tauratan karena didahului huruf jar menjadi at-taurati. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam di awal kata, dan ta marbuta di akhir kata. Ada di kamus Munawir, artinya ada di kamus Munawir halaman 141, artinya kitab Taurat. Penggalan ke-27, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, Injili, bentuknya kata benda nama, aslinya Injilan, karena didahului huruf jar dan wa menjadi Injili. Ciri kata benda, alif lam di awal kata. Ada di kamus Mahmud Yunus, halaman 442, artinya kitab Injil. Penggalan ke-29, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30, Al-Qur'ani, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya Al-Qur'ana, karena didahului huruf jar dan wa, menjadi Al-Qur'ani. Ciri kata benda alif lam di awal kata. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata qoro'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fulanun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 335, artinya Al-Quran. Arti Quran surat At-Taubah ayat 111 bagian kedua, penggalan 14 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka akan membunuh atau mereka akan dibunuh sebagai janji yang Allah yang benar dari Allah di dalam Al-Taurat dan Injil dan Al-Quran dan juga Al-Quran. Uraian Quran surat At-Taubah ayat 111 bagian ketiga.
Penggalan ke-31. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32. Man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapakah. Penggalan ke-33. Aufa, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda superlatif sesuai pola kata benda superlatif. Akar kata wafaya di sini. Wafaya adalah salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia. Berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Hasil penelitian Al-Hasani, buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun, af'alu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 503, artinya yang lebih menepati. Ya Allah. Penggalan ke-34b, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-35, ahdihi, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari ahdi dan hi. Kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ahli, bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya ahdan, karena didahului huruf jar menjadi ahdin. Karena ber-KBM menjadi ahdi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Akar kata ahdi ahida. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 283, artinya janji. Kata benda kedua, hi, bentuknya kata ganti milik. Artinya nya. Arti dari ahdihi, janjinya. Penggalan ke-36, minna, bentuknya huruf jar. Aslinya min, karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun tidak dapat dibaca, maka nun diberi harokat sehingga menjadi mina. Penggalan ke-37, Allahi, aslinya Allah, karena sebelumnya bertemu huruf jar sehingga menjadi Allahi. Penggalan ke-38 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-39 istabsiru, bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang akan datang. Tastabsiruna. Proses untuk menjadikan KKP, buang tas ciri KKSAD-nya untuk alif penolong karena dia karena polanya istaf'ala, maka diberi alif penolongnya kasro, harokat kasro, sehingga menjadi istabsiruna, dan buang na diganti dengan alif menjadi istabsiru. Ciri kata benda perintah diawali alif lam dan diakhiri waw sukun alif. Pelakunya antum. Akar kata basaro, polanya istaf'ala. Ada di Kamus Mahmud Munawir halaman 85, artinya kalian bergembiralah. Penggalan ke-40 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-41 bai'inkumu, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari bai'i dan kumu. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, bai'i, bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya bai'an, karena didahului huruf jar menjadi bai'in.
Karena ber-KBM menjadi bai'i. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Akar kata baya'a menjadi ba'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya jualan. Kata benda kedua, kumu, bentuknya kata ganti milik. Aslinya kum, karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun tidak dapat dibaca, maka mim diberi harokat sehingga menjadi kumu. Artinya kalian. Arti dari bai'i kumu yaitu jualan kalian. Penggalan ke-42, allazi, bentuknya kata penghubung tunggal. Aslinya yang, artinya yang. Allahu Akbar. Penggalan ke-43, bayatum, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, tum di akhir kata, pelakunya antum, akar kata baya'a menjadi ba'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya kalian telah berjanji. Penggalan ke-44 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-45 hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian ketiga, penggalan ke-31 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabsiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bih. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian yang kalian telah berjanji dengannya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian keempat. Penggalan ke-46 ua, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-47 zalika, bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itulah. Penggalan ke-48 huwa, bentuknya kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan ke-49 al-fauzu, bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda di awal alif lam di awal kata. Akar kata fawaza menjadi faza. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 325, artinya kemenangan. Penggalan ke-50 al-azimu, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda alif lam di awal kata. Ciri superlatif, ia sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azuma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 272, artinya yang sangat besar. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 111 bagian keempat, penggalan ke-46 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsirun bi bai'ikumul ladzi bayatum bih wadzalika wadzalika huwal fawzul azim. Sedekah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri-diri mereka dan harta-harta mereka dari orang-orang mukmin, bahwasanya surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka akan membunuh atau mereka akan dibunuh. Sebagai janji atasnya Allah yang benar di dalam Taurat dan Injil dan juga Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian yang telah kalian berjanji dengannya. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Stop dulu, Maaf Bu. ya, Irma. maaf ya Buya. Banyak salah ya Buya. Nggak apa-apa. Kita nggak ada masalah, Bu. Kan kita lagi belajar. Nggak ada masalah. Bu Adelsinta, Ibu kerja dulu di Pekon ya. Iya Buya. Tahun berapa tuh nggak sempat ketemu kita ya? 84 Buya. Ya, jumpa gitu sebenarnya. Cuman waktu itu belum kenal kali ya. Belum kenal mungkin Buya. Mungkin Buya waktu itu lain bentuknya Buya. Sama dengan sekarang. Dulu agak sedikit tanda petik selebor gitu ya. Iya. Cuma Bu Desi yang nggak berubah-ubah ya Buya. Ah, Bu Desi yang nggak berubah dari dulu ya. iya, iya. Baik, Berubah lah Bu Linda. buat Rislinda, setelah muda ayat ini yang cukup panjang juga ini ya. Apa yang Bu Adeslinda rasakan pada saat muda yukatiluna, oh ini kakak SAD. Kita tahu persis dengan pelaku hukum, akan kata kotalah polanya fa'ala yukatiluna. Ada kawan saya, jangankan sampai tahu pola, tahu pelaku aja udah sujud syukur. Ya Ustaz, saya terima kasih sekali bersyukur saya bisa membedakan pelaku hukum dan antum sekarang kata yaktuluna taktuluna. Nah, ini kan sampai ke pola. Kira-kira gimana buat Adelsinta yang terasa sama Ibu secara batin? Rasanya nggak bisa diucapkan Buya rasanya Buya. Nah, Apalagi tahu artinya sedikit sudah itu oh gini sudah itu kalau dulu kan tahu kita membaca artinya gitu kan Buya. ya, Ya sekarang kan kita membaca artinya tapi agak mendalam lagi tuh Buya. iya. Uh, Innallaha sesungguhnya Allah istara dia telah membeli ya iya, nampak ya iya minal nampak ya mukminin kalau dari dulu orang kan ya mukmin satu persatu kita iya udah tahu artinya kan. iya Buya. Nah, itu pasti beda dengan kalau kita tahu seluruhan dengan tafsir atau dengan terjemah ya. Iya Buya. Kalau di Alhamdulillah. tafsir kan kita membaca lalu ya. Kalau ini kan satu persatu. Oh gini Iya. Pak. Oh jadi Kalau ini gini ditafsir ya. kan antum sama anta sama aja sama-sama kamu kan. Iya sama-sama Kita kamu. Tapi kita nggak bisa bedain ya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah buat Deslinda ya, Mumtaz. Insya Allah Buya. Nah, tetap bagaimanapun Al-Quran tetap bersama kita sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 111 yang sudah dibawakan dengan mumtaz oleh Bu Deslinda. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan berguna bagi kita baik dalam kehidupan dunia ataupun nanti dalam kehidupan kita di akhirat. Karena bagaimanapun yang kita tulis, yang kita urai akan datang kepada kita nanti dalam membela kita. Iqra al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Datang, kau bacalah Quran itu, pelajari Al-Quran itu, maka sesungguhnya dia akan datang sebagai penolong pada kita nanti di mana penolong sudah tidak ada lagi.
Baik, kami kembalikan kepada Pak Dedi Nugraha sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Buya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.